Nah, berikutnya kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Sesi yang keempat adalah sesi terakhir kita, Bapak Ibu, akan dibawakan oleh Pak Markus Mardius. Pak Markus Mardius sudah siap? Siap. Siap. Oke, sudah siap ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, sesi keempat atau sesi terakhir ini akan disampaikan oleh Pak Markus Mardius. Sesi keempat berkaitan dengan praktek pemimpinan sekolah mengatasi krisis. Baik, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silakan Pak. Ya. Baik. Tolong Mbak, saya mau buka slide. Saya yang share ya Pak ya. Boleh. Terima kasih. Pak. Ya. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu, Frater, Bruder, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Siang Pak, Ya. baik. Baik. Ya. Baik, selamat siang Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke materi ini, Sister, Bapak Ibu, Bruder, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang biodata saya. Saya dulu 20 tahun bekerja di Freeport, PT Freeport Indonesia, bekerja di bidang pengembangan sumber daya manusia. Lalu sekarang sudah pensiun, dan sekarang bersama Bapak dan Ibu, Romo, Sister, kita akan belajar bersama tentang kepemimpinan. Sister, Bapak Ibu, Romo, tadi Pak Fidelis, juga Pak Markus Tan, dan juga Romo Chris, sebenarnya sudah banyak membahas tentang kepemimpinan, karena semua materi arahnya tentang kepemimpinan. Tapi kali ini saya ingin membawa dari angle yang berbeda. Saya ingin menawarkan tentang kepemimpinan situasional, ya, kepemimpinan yang sangat tergantung pada situasi. Sebetulnya, Sister, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, Sister, Romo, sering mendengar banyak topik-topik yang ditawarkan di luar sana. Biasanya yang sering kita dengar itu adalah ada namanya agile leadership. Apalagi banyak macam sebetulnya, dan intinya sama. Ada juga yang mengatakan ada nama servant leadership. Nah, Romo, Sister, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan sekarang ini sebetulnya hampir sama. Hanya angle yang kita harus lihat bersama. Nah, di slide pertama, Sister, Bapak Ibu, dan Romo sudah lihat dua gambar. Tadi sudah sampai oleh Pak Fidelis lewat video, ya. Dan sebetulnya juga gambar ini menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Fidelis. Kalau Sister, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, Sister dan Romo, itu adalah dalam bentuk pemimpin orkestra. Sementara di gambar di sebelah kanan, foto sebelah kanan, itu adalah kepemimpinan jazz band. Tentu ada yang berbeda Bapak Ibu, Sister dan Romo. Nah, ini kerap kali terjadi di sekolah kita. Kerap kali Sister, Romo, dan Bapak Ibu menghadapi guru-guru atau anak-anak yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri, kita benar-benar membangun kompetensi guru atau murid. Sementara yang di kanan, orang ini sudah melewati di gambar yang sebelah kiri, di gambar orkestra. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, Romo dan Sister ya? Bisa. Ya, oke. Bisa, Baik, Pak. terima Bisa. kasih. Aman. Nah, kalau gambar yang sebelah kiri, dia memang membangun kompetensi yang berbeda. Ada yang biola, ada yang flute, ada yang gitar, ada yang organ, dan sebagainya. Dan masing-masing punya kompetensi yang berbeda. Lalu siapa yang membuat itu kompetensi berbeda? Adalah leader. Leader membantu orang-orang ini untuk memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sementara yang digambar sebelah kanan ini adalah karena ia sudah melewati gambar yang sebelah kiri, orkestra. Mereka diberi kebebasan untuk berkreasi. Tadi Pak Fidelis mengatakan berkreasi dan lain sebagainya. Sehingga iramanya pun akan berbeda dengan apa yang digambar di sebelah kiri, di bagian orkestra. Silakan selanjutnya, Mbak. Ya. Nah, apa itu kepemimpinan? Tadi sudah singgung Pak Fidelis ya, kalau kita lihat dari gambar bahwa ada satu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai apa? Yaitu visi. Visinya siapa? Visinya lembaga, visinya sekolah. Karena masing-masing sekolah pasti punya visi.
sekedar mengingat kembali Bapak Ibu, Sister dan Romo, visi bisa tercapai kalau misinya dilakukan. Tidak sampai hanya misi saja, tetapi juga perlu ada nilai atau core values. Bahwa setiap sekolah itu pasti punya nilai-nilai untuk mencapai visi. Contoh gampang adalah disiplin, bertanggung jawab. Itu adalah nilai. Jadi nilai bisa diartikan adalah pedoman atau norma atau patokan yang harus dilakukan oleh setiap orang, oleh setiap guru, setiap tim, dan juga murid-murid kita di sekolah. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya adalah memengaruhi, kata kuncinya adalah memengaruhi apapun bentuknya, apapun karakternya. Hanya saja seorang pemimpin, dia harus bisa melihat karakter orang yang dipimpin. Dalam hal ini adalah anak-anak, murid atau guru-guru dan tim yang lainnya. Kenapa? Karena setiap orang, setiap karakter beda cara penanganannya. Maka di slide berikutnya ada yang namanya seorang pemimpin harus fleksibilitas. Ya, ya. Terus Mbak, terus. Ya, nah sebelum masuk mengenai pembicaraan mengenai fleksibilitas atau adaptif, ada penelitian Bapak Ibu. Yang meneliti ini adalah Ken Blanchard. Kebetulan saya sertifikasi untuk menjadi trainer dari Ken Blanchard, Situational Leadership 2. Penelitian mengatakan bahwa ada 54% para pemimpin menggunakan satu gaya. Para pemimpin menggunakan satu gaya. Nah, jangan-jangan di sekolah Bapak Ibu, Suster dan Romo, barangkali banyak di sini. Lalu ada para pemimpin yang menggunakan 34 gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga ada 11% yang menggunakan 3 gaya. Lalu yang terakhir ada 1% yang menggunakan 1 gaya. Nah, bagaimana cara kita memimpin sangat tergantung dari situasi. Jadi, bagaimana kita mengubah dari 54%, lalu beralih ke 30%, lalu beralih ke 3%, 11%, lalu beralih ke sini dan menjadi 100% menggunakan 4 gaya yang berbeda. Nah, di slide berikutnya kita akan bahas seperti apa 4 gaya yang berbeda itu. Silakan, Mbak. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin, Bapak Ibu, Romo dan Sister, harus memiliki keterampilan. Kalau kita lihat di buku pendidikan dari Dikdikbud, ada kepemimpinan kepala sekolah, di situ banyak dibahas. Ya. Nah, materi ini sebenarnya melengkapi apa yang ada di dalam buku The Big Book. Nah, ada 3 hal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, Bapak Ibu, Sister dan Romo. Yang pertama adalah pemimpin harus melakukan diagnosa. Ini paling penting. Ternyata pemimpin, Bapak Ibu, Sister dan Romo, sama dengan dokter. Jadi, seorang pemimpin memang harus melakukan diagnosa. Apa yang didiagnosa? Yang didiagnosa adalah kebutuhan akan tugas. Sekali lagi, yang didiagnosa adalah kebutuhan akan tugas. Tugas itu berkaitan dengan pekerjaannya. Tugas itu berkaitan dengan job description-nya. Sehingga saat kita memimpin pun juga berbeda. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan diagnosa, maka setelah ditemukan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pemimpin atau tim kita, atau mungkin juga anak-anak sekolah kita, maka kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang fleksibel. Atau dengan kata lain adalah adaptif. Bagaimana supaya fleksibel bisa jalan? Maka kita ajak guru-gurunya atau guru-guru atau murid, ya tentu tidak dalam jumlah besar, diajak untuk berdiskusi. Oh, misalnya kita akan memanggil seorang guru, dia akan mengajarkan mata pelajaran misalnya Excel misalnya. Nah, kita memastikan apakah dia memang sudah menguasai Excel. Kalau memang guru itu belum menguasai Excel, maka tugas pemimpin untuk mengajarkan. Nah, repotnya Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin, idealnya adalah kita mempunyai agak holistik, artinya punya kemampuan yang luar biasa. Agar apa? Agar ketika kita memberikan pengarahan kepada orang yang berbeda, kita dapat menyampaikannya dengan cara yang berbeda juga. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa seorang pemimpin itu memang harus melakukan diagnosa. Ketika diagnosa kebutuhan sudah ditemukan, lalu kita menggunakan gaya yang fleksibel. Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik? Tentu ada permitra. Nah, maka di sini ada namanya beda gaya, beda orang. Beda gaya untuk orang yang sama. Tergantung tugas, Bapak Ibu. Jadi, jangan pernah memperlakukan satu gaya untuk orang yang berbeda. Ya, jangan pernah menggunakan satu gaya orang yang berbeda. Ya, sangat tergantung kompetensinya, sangat tergantung dari komitmennya.
Maka di slide berikutnya kita bahas. Silakan, Mbak. Ya, nah ini yang menarik Bapak, ini sesi yang terakhir, slide yang terakhir. Dalam pemimpin itu kita bahas ada yang namanya gaya 1, gaya 2, gaya 3, gaya 4. Gaya 1 itu adalah directing. Ini saya kutip dari Ken Blanchard, di bawah sudah ada tulis. Lalu gaya 1 itu directing. Directing itu apa? Directing itu banyak mengarahkan, banyak menginspirasi, banyak mengajarkan, banyak mendorong, banyak menjadi role model, banyak memotivasi dan sebagainya. Lalu apa yang dimotivasi? Yaitu ketika kita memberikan tugas kepada yang bersangkutan. Di bawah ini adalah orang yang kita kembangkan, ada pribadi yang kita kembangkan. Jadi antara gaya 1 dan pribadi yang dikembangkan, yaitu pribadi antusias, karena dia memang pengen belajar untuk mendapatkan ilmu yang baru, maka tugas kita, Bapak, Ibu, Sister, dan Romo, kita harus melakukan directing, mengarahkan, menjelaskan, menginspirasi, mengajarkan, menuntun. Sehingga nanti pribadi ini, atau katakanlah orang A ini, dia dapat melakukan tugas yang diberikan. Dia dapat mengerjakan tugas yang kita minta. Dan tentu saja ketika kita melakukan directing, Bapak Ibu, maka kita harus memastikan juga target. Kita harus memastikan juga batas waktu, kapan ini harus dikerjakan. Nah, saat mendirecting, Bapak Ibu, ada namanya perilaku direktif tinggi. Ini saya ringkas menjadi PD, perilaku direktif tinggi. Tetapi perilaku suportif rendah. Perilaku suportif rendah. Artinya begini, ketika kita mengajarkan orang-orang itu, maka kita memberikan pengarahan paling tinggi, sementara suportifnya rendah. Kenapa rendah? Karena memang kita tidak memberikan peluang kepada pribadi ini untuk banyak bertanya atau apa. Jadi kita lebih banyak menjelaskan. Nah, apa fungsinya gaya 1 atau directing? Yaitu dialah yang memutuskan. Tidak boleh orang yang A ini memutus sendiri karena berbahaya. Apalagi ini tugasnya adalah tugas baru. Nah, Bapak Ibu, disinilah akan terjadi bagaimana kita melihat pribadi A itu komitmennya tinggi dan kompetensinya rendah. Orang-orang kalau yang mengerjakan tugas baru, maka pasti orangnya pasti antusias. Ciri-cirinya apa? Dia sangat semangat, dia sangat optimis, dia sangat yakin. Sayang sekali dia kompetensinya rendah. Nah, mereka-mereka yang antusias dan semangat ini adalah mereka yang memiliki komitmen tinggi dan kompetensi rendah. Rendah bukan berarti nol, tidak. Tetapi pasti ada kompetensi yang berkaitan tadi kalau kita bicara contoh membuat laporan Excel tadi. Nah, tidak hanya sampai sini, Romo, Sister, dan Bapak, tapi juga harus bergerak ke gaya 2. Di sini ada panah, gaya 2, yaitu model coaching. Ya, model coaching, perilaku direktifnya tinggi. Sementara perilaku suportifnya tinggi. Kenapa dua-duanya tinggi? Karena ketika kita diberi tugas tambahan, misalnya, tugas tambahan, ternyata pribadi yang tadi ini, A ini bergeser ke B, ternyata dia mengalami kesulitan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengulang kembali untuk mengingatkan kepada si A, agar dia dapat melakukan, mengerjakan tugas Excel secara baik. Nah, tentu saja si pribadi A ini tentu masalah kecewa. Kenapa? Karena kita tidak dampingi. Maka tugas kita sebagai leader adalah melakukan pendampingan dalam bentuk coaching atau gaya 2. Lalu yang berikutnya akan berkembang, A akan berkembang kalau dia terus-menerus sampai kepada gaya 3. Gaya 3 adalah gaya supporting. Gaya supporting itu perilaku direktifnya rendah, perilaku suportifnya tinggi. Kenapa perilaku direktifnya rendah? Karena kompetensinya dari sedang ke tinggi. Jadi secara kompetensi dia sudah oke. Ya, cuma bermasalah di komitmennya. Komitmennya turun naik. Ya, kenapa turun naik? Karena orang-orang ini sebenarnya sudah mendapatkan pembekalan yang banyak dari pribadi dari gaya 1, gaya 2, dan dia sudah mengacu atau sudah menunjukkan kompetensi yang sudah tinggi. Hanya saja mungkin ada faktor-faktor lain yang dialami oleh pribadi A tadi, mungkin faktor terlalu bosan, faktor merasa acuh tak acuh dan sebagainya. Sehingga juga sebagai leader yang menggunakan gaya 3, dia memastikan mengajak diskusi kepada pribadi A tadi, lalu yang memutuskan bagaimana dia melaksanakan itu adalah si pribadi A tadi. Leader tidak terlibat lagi di sini. Kalau yang di gaya 2 tadi, leader masih memutuskan. Tidak diberi kesempatan kepada pribadi A tadi, ya, yang kecewa. Yang terakhir adalah gaya kepemimpinan yang keempat, yaitu gaya delegating. Nah, kalau kita lihat, Sister, Bapak, Ibu, dan Romo, kita lihat
perilaku direktif rendah, perilaku sportif rendah. Kenapa? Kenapa rendah dua-duanya? Karena orang-orang ini sudah mandiri, Bapak, Ibu, Sister dan Romo. Sudah menjadi andalan. Dia sudah percaya diri. Dia sudah luar biasa kompetensinya. Maka sini dikatakan komitmennya tinggi, kompetensinya rendah. Nah, Sister, Bapak, Ibu, apa sih komitmen? Apa sih kompetensi? Kalau SL2 ini, Situational Leadership ini, mendefinisikan komitmen itu adalah gabungan antara motivasi yang tinggi dan juga ketertarikannya terhadap satu tugas. Itu adalah komitmen. Sementara kompetensi itu seperti yang disinggung oleh Pak Markus Tan tadi pagi, itu gabungan dari PKS. P itu apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketika ketiganya digabung dengan terus-menerus, maka akan terciptalah kompetensi yang tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk memimpin orang, jangan lupa bahwa kita harus memperlakukan dengan cara yang berbeda. Ya, jadi ada, tadi saya katakan di awal, beda gaya, beda orang, beda gaya untuk orang yang sama. Contoh gampangnya begini, saya kasih tugas membuat PowerPoint kepada Pak Agung misalnya, Pak Agung yang moderator ya. Pak Agung tolong buatkan PowerPoint untuk presentasi hari ini. Ternyata Pak Agung belum tahu cara membuatnya. Nah, tugas leader adalah membantu, mengarahkan, mengajarkan, memberi contoh dan sebagainya. Lalu Pak Agung berlatih untuk membuatkan seperti itu. Nah, Pak Agung tidak diberi kesempatan untuk diskusi panjang, tetapi dia bisa melaksanakan. Contohnya Pak Agung yang pertama. Nah, ketemu dengan orang yang beda, misalnya ketemu dengan Pak Markus Tan. Ternyata kalau bicara mengenai PowerPoint, dia sudah oke. Kenapa? Karena dia sudah mandiri, dia sudah tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena komitmen dan kompetensi tinggi. Maka saya menggunakan gaya delegating. Tapi tetap ada konfirmasi, tetap sifatnya mentoring. Karena Pak Markus Tan, ya siap ya? Oh siap Pak Markus, saya siap untuk membantu ini dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi orangnya katakanlah tugasnya sama, tapi orangnya berbeda, ya seperti itu. Selanjutnya silakan Mbak. Ya ini dilewat aja, skip aja Mbak. Skip aja Mbak. Skip Mbak. Ya, itu aja Bapak Ibu, Romo dan Sister. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Agung, moderator. Oke, luar biasa untuk Pak Ius atau Pak Markus Ius nih. Kasih jempol dong, luar biasa, mantap nih. Wah, langsung Suster Veronica langsung bertanya nih. Wah, mantap. Yes, silakan Suster. Baik, Pak. Izin Pak Mardius. Ya, Selamat ketemu Pak. Kami baru bertemu kali ini dengan Bapak di webinar. Tadi Bapak memaparkan seorang pemimpin itu harus paham dan bisa merealisasikan, mengawal visi, misi, dan purpose dari sekolah. Ya, yang harus dikawal dan dilakukan oleh seorang pemimpin dan stakeholdernya. Setiap orang. Nah, kemudian Bapak juga memaparkan seorang pemimpin harus mempengaruhi. Artinya mungkin harus bisa mempengaruhi. Gitu ya Pak ya, dengan menggunakan gaya, artinya banyak gaya. Tadi saya sangat tertarik dengan beberapa gaya yang Bapak paparkan. Yang mau saya pertanyakan Pak, bukankah orang-orang yang dipimpinnya juga sangat menentukan gaya pemimpin itu Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Apakah orang yang pimpin juga silakan punya gaya keren gitu ya? Ya, begitu. Nah, mempengaruhi gaya kepemimpinan. Mempengaruhi gaya, ya betul Sister. Memang kalau orang itu ada di, ini karena nggak bisa tampil saja. Kalau orang itu pemimpin yang mempengaruhi tadi Sister ya, ada di level 4, betul Sister, betul sekali. Misalnya begini, saya tidak punya pengetahuan tentang mengelola sekolah misalnya Sister, ya. Sementara Sister memiliki atau saya memiliki anak buah yang sudah tahu tentang mengelola sekolah. Apakah dia bisa mempengaruhi saya sebagai leader? Yes, sangat. Maka pemimpin itu harus terbuka, Sister. Harus terbuka. Ya. Jadi kalau ada ilmu yang baru, yang seorang pemimpin tidak tahu, dia mesti terbuka. Dia harusnya rendah hati, dia harusnya ikhlas. Justru kita belajar juga seperti itu. Yang menjadi PR kita, Sister, adalah dari yang gaya 1, 2,
2, 3. Itu 3. kita sister. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau di sekolah, misalnya itu sebenarnya ada alat tes sister. Misalnya sister punya anak buah yang guru-guru, ada 2 orang, kita bisa sebarkan tes. Selama ini gayanya di mana? Kebetulan saya punya alat tesnya. Maaf, saya tidak jualan sister. Iya Pak, nanti bisa di kontak pribadi. Ya, jadi nanti sister kan bisa lihat. Oh, kalau menurut sister maaf saya nyebut Mas Agung ya. Mas Agung tuh yakin bahwa Mas Agung tuh ada di level 4 misalnya. Level 4. Tapi di pekerjaan lain belum tentu. Maka kita bisa lihat dari tesnya sister. Gitu sister ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa apakah orang itu ada di level 1, apa tadi ya, pribadi 1, pribadi A, 2. pribadi B, pribadi A yang pertama, pribadi B A yang kedua, pribadi A yang ketiga, pribadi A yang keempat, itu sangat tergantung dari hasil tes. Karena yang dilihat sister jangan lupa, kata kuncinya adalah tergantung tugas sister. Jangan lihat orangnya. Salah itu kalau kita lihat orangnya. Ya, salah. benar Pak. Ya, Paham. Tugasnya. Nah, misalnya tadi contohnya saya kasih yang Excel tadi sister ya. Sister tidak paham tentang Excel. Sementara Mbak Agatha sangat paham tentang Excel. Perlakuan saya beda, sister. Ya, karena sister orang baru nggak tahu menahu, maka dia harus membuka, harus mengajarkan. Tetapi kalau Mbak Agatha sudah ada di level 3, level 4 tadi, sister, karena saya mendelegasikan, maka Mbak Agatha itu bisa saya minta tolong mengajarkan sister. Itulah. Berarti tetap dengan kolaborasinya ya, Pak? Iya, semua kolaborasi. Karena sini sebenarnya membangun komunikasi bareng-bareng, sister. Apapun levelnya. Jadi selalu ketemu dan sebagainya. Nah, maka tugas yang paling penting bagi seorang leader adalah kita melakukan, ada istilahnya LBWA, sister. Tadi Pak Fidelis menyebutnya kunjungan dan sebagainya. Tapi kalau istilah leadership itu namanya LBWA. Leader by walking around. Harus rajin mengunjungi untuk mendapatkan masukan-masukan. Untuk mendapatkan apa saja. Maka seorang leader sebenarnya jangan terlalu sering di kantor, dia harus banyak ke lapangan untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Sehingga nanti ketemu sister, ada sampai mungkin 4 juta masukan-masukan, pilah lagi. Oh, ini yang cocok seperti itu. Kira-kira gitu jawabannya sister. Baik Pak, terima kasih membantu untuk melanjutkan perjalanan. Mantap. Terima kasih Pak. Luar biasa, suster. Salam-salam suster ya. Terima kasih Pak Agung. Oke, berikutnya dari siapa nih? Pak Sinaga ya? Atau Bu Sinaga kah? Enggak, benar Pak. Oke, silahkan Pak. Soalnya suaranya, gambarnya tuh agak burem tuh. Iya, sebentar dulu Pak ya, agak biar burem sedikit Pak. Tak apa-apa, silakan. Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Saya Pak Sinaga, Pak Jintan Sinaga. Yes, betul. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Wow. Saya Kepala Sekolah SMK Abdi Sejati di bawah naungan Yayasan Santo Yosef Medan Pematang Siantar, yang ketua yayasannya adalah Pastor Crispinus Silalahi. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Markus ya, tadi saya tertarik bahwa penggunaan teknologi setelah pandemi COVID itu, saat pandemi COVID itu harus digalakkan. Namun setelah pandemi COVID, ya banyak yang meninggalkan. Bahkan kami sekolah juga akibat teknologi ini kewalahan, ya, menghadapi siswa ini. Ya, kami berikan materi ini, ternyata kadang di HP-nya yang lain-lain. Namun melihat kemajuan zaman, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi dulu, menggunakan telepon biasa, masuk ke telepon yang masih sederhana, masuk ke HP yang lebih canggih lagi, ya ternyata kami juga melihat bahwa pernah saya tonton juga tentang hiburan. Kok dulu zamannya Romai Rama, yaitu dangdutnya luar biasa. Ya, banyak penggemarnya. Setelah masuk goyang Inul, ketinggalan dia. Masuk lagi goyang Ipik, ketinggalan lagi. Ya, ternyata memang harus seperti itu dalam dalam pendidikan. Harus upgrade semuanya. Tidak bisa kita berpaku dengan ya teknologi-teknologi yang biasa-biasa saja.
Ya, begitu juga dengan Pastor Chris. Ya, ini ketepatan ketua yayasan kami. Selalu mewadahi apa kekurangan guru, apa permintaan kepala sekolah, bahkan sampai dibangun aula sebagai sarana kita ya untuk memberikan bimbingan, memberikan diklat-diklat apa yang menjadi kebutuhan dari sekolah maupun guru. Ya, bahkan ya saya pribadi sekolah kami sekarang dikejar pastor itu membuat produk. Ya, selalu buat produk, selalu kita dikomunikasikan mana Pak, ya selalu dikejar. Itulah pengurus yayasan kita sekarang ini. Dan masuk lagi ke Pak Fidelis Baruhu ya. Pak Jintan, sorry Pak, pertanyaannya apa Pak? Karena ya sedikit lagi Pak Fidelis, ya kita juga dikejar seorang pimpinan harus bisa ya membuat gaya tarik, bahkan yang tadinya situasi pasar ya jalan yang sunyi menjadi ramai ya, berarti kan seorang pemimpin itu harus bisa membuat ya hal-hal yang bisa menarik perhatian guru ataupun siswa. Ya gitu juga dari Pak Mardius ya, kita harus juga bisa membuat terobosan-terobosan bagaimana kita seorang pemimpin itu harus membuat gaya. Jadi maksud saya Pak gini, kadang saya kehabisan gaya. Saya lihat habitatnya itu di sekolah itu seperti ini. Saya sudah ikuti, ternyata di dalam habitat itu banyak hal-hal yang kecil lagi yang belum kita sentuh. Ya, sehingga kadang banyak terbentur. Maksud saya Pak di sini, narasumber kita semuanya, kalaulah ada di antara teman kita sini kepala sekolah atau pengurus yayasan atau yang lainnya, ya mohon dulu berbagi dulu bagaimana trik-trik itu supaya sukses. Mulai dari Pak Markus, Pak Pastor Chris, Pak Fidelis, gitu juga Pak Mardius. Terima kasih Pak, itu aja. Silakan Pak menjawab. Jadi bisa Pak Stan yang jawab ya, atau siapa aja ya, kelihatannya ya. Ya, tapi yang terakhir tadi, kayaknya gayanya tuh gitu-gitu aja gitu ya, nggak kehabisan gaya seperti itu Bapak Ibu. Memang Pak Jintan Sinaga, ya. Memang di luar sana, di luar maksudnya materi yang saya sampaikan itu memang banyak gaya Pak. Ada yang namanya coercive, diktator, ya Bapak ya. Ada yang namanya face setting, ada yang namanya affiliating ya, macam-macam istilah ya. Itu sebetulnya sama sebenarnya ya. Nah, cuma memang kita selama ini cenderungnya pasti banyak yang suka menggunakan satu gaya, yaitu gaya diktator. Pokoknya kalau kamu begini, kamu harus lakukan. Sebenarnya gaya-gaya ini lebih kepada manajerial, Bapak Ibu, Sister dan Romo. Ya, kalau tipe manajer kan dia main perintah, main suruh. Kamu harus tugaskan, kalau enggak nanti kena warning. Sementara kalau orang leader tidak, dia menginspirasi, membangkitkan semangat. Dia tidak berhak untuk memberikan warning kepada orang yang dihadapi. Kalau yang memberikan warning kepada orang yang dihadapi, itu adalah tipe manajer. Seperti itu ya, Pak Jintannya. Maka di buku kepemimpinan kepala sekolah yang diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas, di situ disebutkan ada manajerial, ada leadership ternyata. Karena seorang pemimpin sekolah bisa menggunakan manajerial, bisa menggunakan leadership. Dua hal ini Pak Jintan ya. Jadi saya saran kepada Pak Jintan, yang paling utama adalah lihat kebutuhannya dulu. Tidak semua orang sama. Ingat, beda gaya, beda orang, beda gaya untuk orang yang sama. Begitu jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjelaskan. Silahkan mungkin Pak Fidelis mungkin, atau malah Romo Chris sendiri. Jadi saya ada. Saya hanya mengapa saja kelihatannya perlu dia mengambil tes untuk mengetahui gayanya sama Pak Markus. Mudah-mudahan nanti dihubungi ya supaya tahu, karena gayanya itu ada banyak, jadi supaya apa yang mana yang menonjol supaya diketahui ya Pak Markus. Ya, benar ya, Pak. betul. Ya. Terima kasih Jadi, Pak. Ya benar kan, Sister? Benar Pak, benar. Harus carinya tesnya jumpai Pak Mardius. Ya. Jadi Pak Sinaga langsung hubungi nanti Pak Mardius supaya Pak Mardius ikut tesnya Pak. Supaya tahu persis gaya tapi Bapak itu izin bagaimana Pak Fidelis, izin Pak Fidelis. Tapi untuk Ya, pertama seorang pemimpin itu harus memahami 5 foksi dia. Iya, 5 potensi dia. Harus karena ada 5 potensi untuk seorang kepala sekolah atau leadernya. Jadi jika mungkin dia tidak memahami dengan hal itu, mungkin itu sudah terjadi seperti itu, Pak.
Gitu, Iya, Pak. nanti menjadi Setuju. banyak gayanya nanti, Suster kan? Benar, Pak, Nah, benar. karena dia tidak paham yang fokus. Betul, Pak. Jadi kami nasihati Pak Sinaga ya. Sorry ya Pak Sinaga. Iya, terima kasih Sister. Kita diarah Ya, pemimpin motivator sama. semua ini, Sister, Pak Fedelis, Pak Martius. Cocok itu Pak, dinasihati Pak Sinaga itu. Tapi pemimpin yang semangat itu Pak. Pak Sinaga itu pemimpin yang semangat. Terima kasih Bapak Pris. Nah, kalau Pak Mardius ini sudah dia tahu gaya saya Pak, hanya satu Iya. gayanya. Oh, Nanti Saya tidak perlu kalau tes di- lagi, hanya satu gayanya. para kepala sekolah, Jadi Bapak Ibu udah mau sister, kalau mau tahu gaya ketua yayasan nanti pengurus yayasan dites juga Pak. Dites. Pak apa? Ya. Pak Madius. Saya semua dites itu Ya. bagaimana Ya. gayanya. Oke, baik, Oke, baik, ya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya coba balik lagi, kita luruskan lagi karena ada yang bertanya Kita juga. luruskan Pak ya. Oh, Luruskan. karena udah mulai nih. Kembalikan ke jalan yang benar ya. Oke, Pak. Semangatnya, nggak apa-apa. Tapi oke, karena itu memang menjadi dinamika bahwa memang itu penting sekali untuk ditanyakan. Keren. Terima kasih Pak Jintan Sinaga. Sekarang berikutnya dari Suster siapa? Suster Helaria. Silahkan, Suster. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Suster. Baik, Tinggal Bapak. sister, silakan Terima sister kasih Hilaria banyak. ya. Ya, saya saat ini bertugas di Jakarta, Banten. Ya, Bapak, pertanyaan saya begini. Apakah Bapak bisa men-sharingkan pengalaman Bapak berkaitan dengan penutupan sebuah karya pendidikan? Maksud saya begini, kebanyakan karya-karya yang dipegang oleh biarawan-biarawati itu tidak hanya satu, tetapi cukup banyak dan itu ada di beberapa provinsi gitu, ada malah pulau gitu ya. Nah, ada yang kemudian dari grafik itu menurun. Nah, maka tentunya akan dibutuhkan sebuah keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah Bapak bisa men-sharingkan kepada kami, terlebih saya, tentang mungkin Bapak pernah menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu. Sejauh mana urgensinya dan kemudian gaya kepemimpinan seperti apa yang harus kita lakukan di saat mendekati sebuah final gitu ya. Karena para pengambil keputusan kan pasti rapat dan segala macam, tetapi tetap harus disampaikan kepada para mitra kerja, yaitu para pegawai kita, guru maupun karyawan. Ini lebih pada sharing saja Bapak. Mungkin Bapak punya pengalaman atau juga narasumber yang lain. Begitu Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Wah, pertanyaan luar biasa nih. Silahkan. Ya, luar biasa. Pak. Ya. Pak Markus. Ya, saya ke sekolah, kalau ke sekolah sister saya belum punya pengalaman sister ya. Mungkin Pak Fidelis atau teman-teman lain silakan. Oke, karena memang kebetulan Pak Markus punya pengalaman di profesional di perusahaan nih Bu. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin ini dari Pak Fidelis atau mungkin yang lain kira-kira atau mungkin teman-teman yayasan silahkan. Ini kan sering sharing juga. Baik. Oke. Ya, jadi mungkin sih bukan pengalaman, tetapi ini yang biasa kita lakukan aja. Jadi biasanya sih, Suster, kan sudah dikatakan tadi oleh Pak Markus itu ternyata setiap orang itu sebenarnya beda-beda tingkat kemampuannya. Beda-beda kan. Nah, karena beda-beda tingkat kemampuannya harus kita menyesuaikan juga. Jadi saya pernah menjadi Pudek 1, Pudek 3 menghadapi mahasiswa. Nah, waktu Pudek 1 menghadapi juga karyawan dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kadang-kadang kita berikan perintah kepada yang satu ini, dia tidak tangkap. Nah, maka mungkin yang tadi gaya apa yang pakai yang dikatakan oleh Pak Markus itu tadi, berarti saya perlu turun, melatih dulu apa yang saya mau itu. Nah, jadi saya latihkan dia. Oh, caranya seperti ini. Oh, kamu lihat dulu saya buat. Nah, saya buat, coba kamu lihat dulu. Nah, saya buat, Sister. Berarti itu tahap 1. Itu namanya training dan retrain. Jadi harus di training berulang-ulang juga kan. Nah, saya buat dulu. Nah, dia lihat. Oh begitu Pak. Iya begitu ya.
Nah, sesudah itu saya bilang, sekarang kamu yang buat. Nah, saya yang melihat. Nah, you do, I see. Nah, itu berarti saya mau apa sekarang? Berarti mungkin sudah berubah gaya itu kalau di Pak Markus, ya kan? Nah, jadi ini langsung aja. Nah, dia lakukan, lalu saya lihat. Oh ya, kalau begitu Pak bisa salah nanti di sini. Oh iya ya. Jadi akhirnya kami betulin lagi. Sampai dia buat, berhasil, baru saya katakan kalau begitu kamu bisa buat sendiri sekarang kan? Itu sampai ke yang tadi itu yang Pak Markus mengatakan itu sudah gaya delegasi ya kan? Sudah boleh saya biarkan dia mengerjakannya. Ya, jadi itu yang pengalaman saya. Artinya gaya ini kadang-kadang dia berkembang sesuai dengan apa namanya itu, sesuai dengan yang kita hadapi. Nah, karena kalau seperti Pak Markus mengatakan, kalau dia sudah menguasai bidang itu, ya tidak perlu lagi gaya 1 dulu, baru gaya 2, langsung aja pada gaya keberapa, begitu kira-kira. Nah, kemudian saya katakan nanti kalau kamu tidak ada, siapa yang bisa menolong? Itu saya bilang lagi sama dia, oh ya Pak, itu kan ada teman saya yang satu lagi. Oh, nah bagaimana itu caranya? Kamu buat, lalu dia lihat. Nah, itu berarti sudah tahap keempat itu di proses pembinaan. Nah, jadi dia lakukan. Jadi sesudah itu, nah coba kamu lihat kalau dia buat. Sekarang dia yang membuat, kamu yang mengawasi. Nah, coba gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, karyawan kita, otomatis sebenarnya penilaian itu tidak lagi hanya teoretis, tetapi bagaimana membuat mereka itu mampu. Kalau dia belum mampu, ya kita training. Kalau belum lagi, retrain. Kalau belum lagi, retrain lagi, Ustaz. Sampai dia mampu. Jadi kadang-kadang hanya penilaian itu, seolah-olah orang itu tidak perlu di-training. Padahal penilaian itu sebenarnya tidak apa. Penilaian gunanya untuk saya tahu apa yang perlu saya training dia lagi. Begitu kira-kira kalau pengalaman saya sebagai pimpinan. Jadi saya menghadapi dosen, mahasiswa, membuat proposal, membuat apa. Jadi kita kadang-kadang sudah ada mereka ikut seminar, tapi sampai aku juga belum tahu-tahu juga. Nah, jadi kita bimbing. Begitu kira-kira pengalaman. Jadi tidak begitu penting bagi saya penilaian final itu. Tetapi prosesnya itu bagaimana orang ini dari dia tidak mampu menjadi mampu. Itu yang tugas saya sebagai leader. Itu kira-kira. Nah, jadi penilaian final itu apakah boleh dia naik ke apa sebagainya, ya saya usahakan supaya dia terampil memenuhi kompetensi itu. Begitu kira-kira. Ini tugas saya sebagai leader, maka saya training dia, retraining, saya undang orang lain kalau perlu, di-train lagi, retrain lagi, sampai dia mampu. Itu kira-kira leader, biolanya dia gesek terus, supaya orang ini mampu menggesek biolanya juga. Begitu kira-kira. Begitu, Sister. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Fidelis, bahwa memang dalam proses pembinaan seperti itu. Ya. Sebetulnya tadi yang saya mau tanyakan itu adalah di saat para pembina yayasan ya, sudah mengambil keputusan bahwa misalkan sekolah X akhirnya dengan proses yang cukup panjang harus ditutup misalkan itu. Maka gaya kepemimpinan seperti apa yang harus kami lakukan? Karena sekali lagi ini berkaitan dengan penutupan sebuah lembaga pendidikan dikarenakan ada banyak faktor. Misalkan contoh peraturan pemerintah saat ini gitu ya. Itu kan sangat menekan sebetulnya. Untuk sekolah-sekolah swasta, terlebih sekolah swasta Katolik, itu sangat menekan. Sementara banyak contohnya lah karya kami di daerah-daerah yang minus. Yang mau tidak mau itu adalah sebuah karya pelayanan dan sudah pasti juga kemudian lebih banyaknya kami harus mensubsidi mereka. Tetapi kami pun kan harus melihat kantong-kantong yang bisa memberi subsidi. Nah, itu sebetulnya cukup menyakitkan menutup sebuah karya, karena itu sebuah karya pelayanan. Tetapi
nampaknya itu juga harus dipikirkan karena supaya nggak mati semua begitu ya. Itu artinya semuanya kalau begitu, hidup. ya. Iya, nah Ya, kalau maka begitu, Suster. saya sempat Iya. terpikir itu. Mungkin Romo juga bisa memberikan masukan tentang berkaitan dengan penutupan sebuah karya. Terima Baik, kasih. Suster. Saya mungkin saya sharing sedikit aja, Suster. Itu yang dilakukan oleh para Jesuit, Romo-Romo Jesuit. Itu Romo-Romo Jesuit juga menghadapi seperti itu. Dan mereka berpedoman pada spiritualitas Ignatian. Discernment. Namanya itu penegasan rohani. Benar tidak karya ini mendukung karya kita? Kalau benar, ini perlu diperjuangkan. Karena itu tidak ada tawaran. Maka harus dicari dananya. Itu kalau menurut Ignatian. Jesper Jesuit. Kalau ini tidak mendukung karya kita, tidak mendukung, ngapain kita harus berkorban dan mengorbankan yang lain-lain, ya kan? Nah, itu jadi dilihat dari fungsinya. Kalau refleksinya Jesuit, maka ada beberapa sekolah-sekolah juga yang mereka tutup karena memang tidak sesuai dengan apanya, atau mereka malah tidak membuka sekolah di daerah itu. Karena layanan di situ tidak mendukung karyanya. Jadi ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Romo buka sekolah di sini. Mereka survei dulu. Memang secara keuntungan sangat beruntung. Tetapi tidak mendukung karya kita. Tidak usah. Jadi mereka jelas roh yang menentukan. Nah, jadi kalau misalnya ini roh yang menentukan, nanti biayanya itu, Saudara, akan diselenggarakan juga oleh yang ilahi. Begitu keyakinan Jesuit itu. Iya. Jadi pemimpin yang itu yang harus melihat dulu roh, jangan dari kekuatannya. Nah, harus diambil di dalam doa kelihatannya itu, Suster. Nah, kalau memang itu karya Suster yang betul-betul menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, Tuhan pasti akan mencari jalan untuk menutupi semua defisitnya. Pasti akan mencari jalan. Terman ya. Kasih. Oke, wah luar biasa nih. Terima kasih, Suster. Mungkin sebagai menyikapi, karena saya juga merasa prihatin juga, Suster, ketika memang ada sekolah yang tutup. Namun memang bagaimana kita menyikapi sebagai pemimpin ketika mereka sedang down. Tentunya karyawan sedang down, Suster ya, kalau lagi ditutup. Ya bagaimana menyikapi untuk kalau bagi saya itu memotivasi memang dan memberikan solusi alternatif ketika mereka sedang down. Karena yang penting bagi saya kepekaan seorang leader sangat penting banget. Ini lagi happy, oke, kita lihat seperti apa. Kalau lagi down seperti apa. Tapi luar biasa, Suster. Justru dengan pertemuan hari ini, saya berharap karya-karya teman-teman, Suster, Bapak, Ibu Romo tetap bertahan, tetap dihidupkan, walaupun dengan tantangan yang ada. Nah, oleh karena itu, dengan harapan kami, dengan kita diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi. Dan harapan kami sebagai, kan tentunya saya, Pak Fidelis, Pak Markus, Bu Agatha, dan Pak Markus Tan juga ini sebagai orang profesional sebenarnya. Orang profesional yang memang bergeraknya di dunia bisnis dan dunia profesional. Nah, sehingga kami mencoba untuk berkontribusi. Karena pendidikan ini selama ini, kalau saya ngobrol sama Bu Agatha, kebanyakan lebih ke kualitas pendidikannya is okay. Karena memang harus, mau nggak mau. Tapi mengkomunikasikannya kualitas itu kepada masyarakat, kepada orang tua, itu gap-nya jauh banget. Bahkan sekolah-sekolah yang besar-besar pun manajemen strategi tentang departemen marketing, pemasaran, penjualan pun tetap lemah. Nah, itu yang kita harus coba kembangkan. Itu salah satu kegelisahan kami sebenarnya, khususnya buat saya ya. Sehingga nanti Bapak Ibu, khususnya para keputusan manajemen yayasan, memang mau nggak mau, suka nggak mau suka, mesti disiapkan salah satu departemen khusus dalam membuat strategi pemasaran. Ini salah satu permintaan Roh Kudus untuk membuat akal budi bagi saya gitu. Karena Roh Kudus pun cuman diem aja nggak bergerak, percuma juga, hanya berdoa. Tapi kita karena diberikan oleh Tuhan akal budi, yuk kita akan bergerak untuk buat strategi yang baru. Nah, kami dengan sukarela akan membantu khususnya dalam membuat strategi departemen marketing, departemen branding, dan departemen pemasaran. Tentunya Bapak Ibu ini nggak pakai budget. Tentunya nggak pakai, oh gratis ya Pak. Nggak, artinya ada budget yang dikeluarkan dalam
membuat iklan, membuat orang spanduknya bayar kan, membuat brosur bayar. Kita membuat strategi secara digital, kurang lebih gitu. Semoga terjadi. Kami siap bantu, Suster, buat teman-teman juga dan Bapak Ibu sekalian. Baik, karena waktunya sudah selesai, tapi tepuk tangan dulu. Wah, buat teman-teman dong, luar biasa, keren, mantap. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, sebagai penutup nih, nah ini buat benang merah nih. Nah, sekarang mungkin terakhir penutup dari Pak Fidelis ya. Ini sekaligus buat pertanyaan Pak. Nih, ini pertanyaan menarik nih. Saya dapat japri dari Pak Markus Tan nih. Bentar ya. Sebagai penutupnya. Bentar. Ini saya bacakan ya Pak Fidelis ya. Pak, suaranya Pak. Oh iya, ya, silakan Pak. Sebelum saya ya. bacakan, saya kasih tepuk tangan dulu buat Pak Markusius dong. Wah, luar biasa dong tadi tuh. Ini saya terinspirasi. Sebelum itu saya bacakan catatan buat Pak Markusius. Jadi catatan saya yang menarik bahwa ternyata setiap pemimpin itu mesti kudu harus punya kelenturan dalam setiap individu. Nah, pertanyaan lenturnya gimana nih? Salah satunya adalah mampu menganalisa, peka terhadap hati kita, terbuka, sehingga kita tahu nih gaya setiap individu. Dengan cara apa, Gung? Atau Pak Agung? Lewat komunikasi mendengarkan aktif. Cuman kita statement. Tapi keterampilan mendengarkan aktif lah satu modal untuk mengetahui gaya-gaya, gaya 1, gaya 2, gaya 3, dan gaya 4 lah, agar kita bisa menyikapi setiap individu. Keren banget Pak Markus, tepuk tangan dong, luar biasa. Keren. Oke, saya coba kasih pertanyaan berikutnya nih ya Pak, buat sebagai penutup juga. Saya Petris dari Pontianak, staf Yayasan Pendidikan Kalimantan CCD, sampaikan kepada pertanyaan di sini saja nih Pak. Ya. Mungkin sekalian saya coba publik ya. Rasanya kita hadapi disrupsi ini gelombang kedua. Gelombang pertama ketika jayanya program sekolah Impres di era Orde Baru. Sudah banyak sekolah tutup. Gelombang kedua lebih dahsyat lagi karena teknologi. Jadi gempurannya 2 kali tuh. Impres dan teknologi. Wah, itu luar biasa sekolah swasta nih. Pertanyaannya, saya agak imajiner Pak, sebagai berikut. Sekolah negeri sudah maju. Banyak masyarakat didirikan oleh swasta juga. Pertanyaan pertama, karena faktor utama adalah biaya. Apakah sekolah Katolik mundur dari kancah pendidikan yang bertujuan utama mengangkat harkat dan martabat manusia atau citra Allah? Pertanyaan kedua, jika sekolah Katolik mundur, seperti apa manusia atau SDM warga negara Indonesia ke depannya? Silahkan menjawab, Pak Fidelis. Wah, ini Terima keren. kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Sekaligus saya simpulkan ya. Yes. Jadi Bapak dan Ibu, Romo dan Suster, Frater, Bruder, itu luar biasa pembicaraan kita pada pagi hari ini. Beberapa catatan yang saya buat sebagai catatan kesimpulan sangat juga sentral best practice yang kita sudah dengar dari Pastor Chris. Nah, pertama-tama dulu bahwa perubahan masyarakat kita itu saat ini menghadapi disrupsi yang sudah dikatakan tadi itu malah dahsyat ya kan, yaitu perubahan yang sangat cepat dan menyeluruh. Belum sempat kita menyesuaikan diri dengan internet, sudah datang ChatGPT. Belum lagi nanti kita mempelajari ChatGPT, sudah ada apa lagi nanti. Jadi pokoknya baru kita belajar sudah berubah. Jadi perubahan itu cepat sekali. Oleh karena apa? Kemajuan teknologi yang berdampak membawa perubahan dalam masyarakat dan semua kehidupan kita. Mulai dari cara belajar, cara mengajar, cara belajar siswa, karakter siswa berubah. Karakter orang tua pun berubah. Coba lihat di mal-mal sekarang, ya kan? Itu cat rambut orang tua saja pun berubah-ubah juga. Cat rambutnya, ya kan? Nah, itu. Nah, berarti cara mengajar guru sekarang ini, karena anak-anak kita lebih tadi sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita di lapangan, anak-anak kita mudah bosan, mudah tidak tertarik, kalau tidak menarik, kalau tidak ada yang lucu, langsung mereka sudah tidak hilang minat, maka
ada tantangan. Cara mengajar guru juga perlu berubah. Perlu lebih menarik, perlu guru menguasai metode-metode baru, perlu guru memakai teknologi, dan untuk itu perlu pelatihan, dan perlu guru melibatkan siswa, sehingga siswa sendiri yang aktif. Berarti di sini muncul berbagai kebutuhan baru. Di sekolah, kebutuhan internet, kebutuhan bagaimana melatih guru untuk menguasai teknologi. Berarti mengapa kita membutuhkan itu? Karena kita membutuhkan supaya benar-benar anak-anak ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan untuk menanamkan karakter unik sesuai visi misi sekolah kita. Itu kelihatannya 3 ini perlu sekali. Nah, hanya dengan itu daya saing sekolah kita bisa mengimbangi. Karena sekolah-sekolah yang lain juga internetnya kencang, ya kan? Itu pakai apa itu namanya program LSM dari Amerika, dari Singapura. Itu baru kemarin saya mengikuti yang apa itu yang dari Singapura. Itu luar biasa sekali. Itu membuat video itu dalam 20 menit sudah bisa. Ya. Yang orang yang tidak tahu membuat video pun bisa. Ada alatnya. Nah, berarti kalau begitu, kita lihat lagi tantangan yang berikutnya. Tadi dari Pak Markus, jumlah siswa di sekolah-sekolah kita ada menurun beberapa. Ada yang bisa bertahan, tetapi mulai ada digerus. Kalau ada sekolah lain yang lebih mampu di sekitar kita, udah pindah mereka ke sana. Nah, untuk itu berarti apa yang kita lakukan? Untunglah kita mendengarkan pada hari ini best practice yang sudah dilakukan oleh Romo Kris. Nah, apa yang dilakukan di situ best practice-nya? Yaitu kita perlu bertransformasi. Tetapi tidak cukup hanya sendiri ini sekarang. Harus bersama-sama. Yayasan, kepala sekolah, guru, semua orang tua, itu semua mesti satu kesatuan. Berarti kita mulai melatih keterampilan-keterampilan yang perlu. Untuk itu, yaitu satu keterampilan pembelajaran, guru-guru, cara berkomunikasinya, supaya dia mengkomunikasikan nilai, cara dia melayani, menguasai metode baru, berinovasi, bisa dia mengambil inisiatif, ya kan? Kemudian, mulai kita melatih di sekolah-sekolah kita, tadi dikatakan oleh Pak Markus, keterampilan literasi. Nah, saya di sini berarti bagaimana kita latih murid-murid kita mampu menyaring informasi, mampu mereka menyaring media dan teknologi. Berarti perlu sekali, minimal dalam 1 minggu, 1 kali, ada waktu guru bersama murid membaca di kelas. Membaca dengan memahami. Kalau yang ini, saya oleh Romo, lupa saya namanya itu yang dari Jerman yang ahli filsafat moral, siapa Pak Agungnya? Romo Magnis. Magnis, dia katakan, Magnis Suseno, dikatakan bahwa dia membuat mereka bagus di literasi itu adalah ada jam literasi itu, siswa membaca, guru juga membaca juga. Sama-sama membaca. Dan kemudian apa yang dibaca itu nanti dibicarakan kepada temannya. Di apanya itu. Jadi mereka betul-betul menyimak apa yang dibaca. Nah, ini perlu literasi, kata Pak Markus tadi, dan perlu kita bangun keterampilan hidup. Yaitu bagaimana anak-anak kita itu menjadi kreatif dan produktif. Dan itu sudah dimulai di Pembatan Siantar. Selalu ditanya apa yang kita bisa jadikan produksi kita. Ya kan? Jadi ada best practice tadi dari Romo Kris. Nah, berarti apa yang bisa kita lakukan? Baik, Pak. Yayasan perlu mendampingi. Pak. Yayasan perlu mendampingi dan membekali guru agar up to date untuk tuntutan zaman. Ada guru yang mudah beradaptasi, ini kita bimbing. Ada guru yang sulit berubah, ini kita retrain lagi, gunakan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dan ada guru yang juga sudah menyerah. Kalau yang sudah menyerah, ya udah kita ikut berdoa juga, ya kan? Ya supaya apanya. Lalu menurut Pater Kris lagi tadi, dia mengatakan yang paling penting adalah perubahan paradigma guru. Rupanya paradigma guru sudah dikasih pelatihan pun, kalau paradigma masih lama, ya tetap saja masih lama. Untuk itu ada beberapa tantangan.
Satu tantangan bagaimana melibatkan orang tua, bagaimana juga melakukan proses gerakan terus-menerus supaya kalau sudah diputar gerakannya dari atas sampai ke bawah, dan di situ perlu leadership, ya kan? Dan hal yang perlu kita lakukan, mungkin perlulah kita memiliki bersama-sama learning center yang bersama-sama. Sehingga semua guru biologi di daerah kita bisa belajar biologi. Semua guru yang bisa mereka belajar per fase. Nah, kita undanglah yang ahli kurikulum merdeka, supaya guru-guru kita ditatar sesuai dengan fase-fase di mana dia mengajar. Lalu ada 3 yang tadi tekanan, yang sudah menurut saya juga perlu sekali, literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematik. Itu perlu sekali rupanya. Dan pegawai juga perlu kita latih kemampuan melayani mereka dari hati, sampai ke kantin, kebersihan dan sebagainya. Kita perlu juga, dan rupanya walaupun hanya sebentar-sebentar, kunjungan pemimpin itu, yayasan dan juga kepala sekolah kepada guru-gurunya, itu rupanya dirasa itulah kehadiran Tuhan memberi semangat di tengah-tengah mereka. Program-program yang akhirnya kita harapkan ialah, kita yakin kalau kita menghidupi visi, misi, dan spiritualitas sekolah kita masing-masing, kita tidak akan kehilangan daya tarik dan kita bisa survive di dalam disrupsi ini. Berarti sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Kalimantan, berarti caranya ialah berarti kita menghidupi visi misi kita, yaitu melayani dengan kualitas yang terbaik. Jadi kita bilang sekolah kita itu adalah semua untuk first class, business class. Jadi kalau masuk mereka ke sana, kita sambut seperti kalau masuk ke pesawat yang bisnis kelas itu, baru dia masuk ke pesawat, sudah disungguhin minuman, disungguhin makanan. Kalau kelas ekonomi, cari sendiri minumannya, ya kan? Nah, kalau kelas first class itu, kadang-kadang saya intip-intip. Hebat sekali orang ini. Sampai bukan tisu dikasih, tetapi itu yang serbet, yang kain yang putih, yang betul-betul. Saya bilang, aduh, kapan saya bisa dilayani seperti itu? Nah, kira-kira kalau guru-guru kita bisa melayani siswa-siswa kita itu sebagai first class. 1 menit lagi ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih. First class, kita akan terbebas dari disrupsi ini, dan orang tua akan ikut terlibat, memberikan sumbangan, membantu, dan bisa terjadi penggandaan roti atau perbanyakan minyak di buli-buli janda itu bisa terulang kembali. Yang penting kita menghidupi visi misi kita. Itu kira-kira dari saya. Luar saya biasa, kepada Pak Fidelis. Tepuk tangan dong buat Pak Fidelis dong. Mantap, terima kasih. Baik, ini saya coba Pak ambil dari kesimpulan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah saya buat mengingatkan teman-teman, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Bahwa cerdik, akal budi kita tetap kembangkan, karena Yesus pun punya kecerdikan untuk mewartakan lewat para sales-salesnya, para penjualnya, itu para rasul-rasul. Sehingga itu akan terus bergerak. Kemudian dokumentasi berupa kitab suci, sehingga itu dipakai. Cerdik seperti ular. Yaitu kualitas leadership-nya, kualitas pembelajarannya, dan jangan lupa, kualitas promosi, branding, dan penjualannya. Karena kalau tanpa para penjual promosi, Yesus pun nggak sampai ke Indonesia. Dia butuh orang-orang untuk mempromosikannya. Nah, ini karena saya mohon maaf, saya paling konsentrasi di sini, karena saya rasa teman-teman untuk ketulusan merpatinya udah jempol banget. Karena itu teman-teman udah bener-bener kualitasnya luar biasa. Tapi kualitas leadership, pembelajaran, dan kualitas komunikasinya kita coba kembangkan. So, teman-teman, Bapak Ibu Suster sekalian, kami terbuka, tim kami terbuka untuk membantu terutama dalam seputar leadership, terutama dalam seputar promosi branding penjualan. Kami akan coba membantu Bapak Ibu sekalian agar harapannya seperti Pak Markus Tan punya murid lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman semua dong. Luar biasa. Waktu dan tempatnya silakan ke Ibu Agatha. Baik, terima kasih Pak Agung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber ya, Bapak Ibu luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi
Boleh dikasih reaction, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya, dari jam 8 sampai hampir jam 12 ini keren banget isi dari yang disampaikan narasumber. Kalau saya boleh memberikan satu kalimat, boleh ya Pak Agung, izin ya. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, saya yakin dan percaya bahwa sekolah Katolik di seluruh Indonesia memiliki karakter yang unik, masing-masing sekolah dengan ketulusan yang luar biasa untuk membangun bangsa Indonesia. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kita harus menemukan caranya yang tepat untuk memberitahukannya kepada publik bahwa kita ini adalah sekolah yang berkualitas. Itu yang penting ya, jangan sampai berkualitas yang tahu hanya kita aja. Nah, bagaimana kita memberitahukannya kepada publik? Baik. Setuju Mbak Agatha, keren. Ya. Jangan sampai hanya suster yang tahu, nanti yang lainnya nggak ada yang tahu, bingung ya. Nah, baik, kita akan foto sebentar Bapak Ibu. Mau izin untuk yang belum buka kamera, boleh membuka kameranya. Silahkan, ini saya cek dulu. Wah, langsung buka kamera semua ya. Tadi cuma tiga halaman, sekarang jadi banyak sekali. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini ada kurang lebih sekitar 7 halaman, jadi senyumnya ditahan. Ya, nanti saya akan ambil fotonya. Baik, sekarang yang halaman pertama. Oke, sebentar. Baik, halaman kedua. Oke. Kemudian halaman ketiga, tahan ya Bapak Ibu ya, senyumnya, boleh kelihatan giginya. Oke. Jempolnya nggak bisa Kak, jempolnya. Ya boleh kasih jempolnya ya, gaya boleh, bebas. Boleh, terserah, gaya bebas. Ini halaman keempat. Kasih juga gambar love-nya juga boleh. Boleh Pak. Silakan. Ini halaman kelima. Tahan ya Bapak Ibu ya, maaf nih agak banyak memang yang buka kamera. Oke, halaman ke-6. 308 kita semua. Iya, betul Pak. Halaman ke-6, lanjut halaman ke-7. Baik, tunggu sebentar. Saya di halaman ke-8, wah menambah. Banyak kali. Banyak Bu, ini yang buka kamera. Baik, halaman ke-8, coba saya cek halaman 9. Satu lagi di halaman 9. Oke. Oh, banyak sekali ya Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih sudah difoto semuanya. Bapak Ya. Ibu, kita akan tutup dengan doa penutup untuk Suster Franselin. Silakan Suster. Pastor, para suster dan Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, syukur atas waktu dan kesempatan Suster, maaf, ke mikrofonnya Suster. Mohon maaf. Ya. Udah Bu. Silakan Suster. Silakan. Saya ulang Bu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mempertemukan kami mulai tadi pagi hingga siang hari ini dalam Zoom ini. Banyak hal ya Tuhan yang telah kami dengarkan dan juga diskusikan tentang hal-hal baik yang akan kami terapkan dalam dunia pendidikan. Semoga sekolah-sekolah yang kami kelola, kami layani semakin berkembang dan menjadi pewartaan sabdamu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik dari diri kami, dan kami mampu semakin peka untuk melihat dan merasakan kebutuhan orang-orang yang kami layani dalam dunia pendidikan. Mampukan juga kami untuk mampu berubah demi perkembangan karya-karya yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, pertemuan kami ini telah selesai.
Semoga Engkau tetap menyertai kami dalam melanjutkan kegiatan kami untuk hari ini. Semoga juga orang-orang yang kami jumpai hari ini, Kau mampukan kami menjadi berkat untuk mereka. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, kami mohon juga doa-doamu kepada putramu, sehingga karya-karya pelayanan kami dalam dunia pendidikan mampu menjadi wadah pewartaan sabda putramu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sister. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih semuanya.